Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Zulfikar Rizky Normantanto. Di sini saya sebagai salah satu tim digital marketing dari Muraga Coach. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fundamental digital marketing ya, teman-teman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau untuk menonton video ini buat belajar digital marketing ataupun eh, mungkin alasan teman-teman ikut eh, kursus ini adalah untuk belajar tentang Facebook Ads dan Instagram Ads atau biasanya sekarang dikenal sebagai Meta Ads. Karena ketika teman-teman iklan di Facebook, teman-teman itu bisa menampilkan iklan itu juga di Instagram. Nah, langsung tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke materi. Ya, harusnya kan kita mulai biasa dari chapter 1 ya, tapi ini kita mulai langsung di chapter 2 karena kita kali ini akan fokus pada metode yang lebih aplikatif sehingga ketika teman-teman setelah menonton video ini, teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya ke dalam bisnisnya teman-teman atau produknya teman-teman gitu. Kita mulai ya. Nah, brand value. Hmm, brand value ya teman-teman. Nah, untuk bikin brand value sendiri, teman-teman tuh harus punya company profile yang lumayan detail ya teman-teman. Kenapa kok gitu? Kenapa kok penting kita bangun brand value? Karena gini teman-teman, ketika teman-teman menjual sebuah produk, itu teman-teman sebenarnya nggak cuma jual produk terus customer itu beli gitu aja. Nah, nggak gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman menjual sebuah produk itu sebenarnya teman-teman tuh menjual sebuah solusi dari masalah yang eh, diderita customernya teman-teman, bukan diderita ya apa, masalah yang timbul dari customernya teman-teman. Misal oskadon nih, oskadon. Oskadon itu kan obat sakit kepala ya. Tapi sakit kepala itu secara general kan banyak, ada migrain, ada pusing, ada apa namanya sakit kepala sebelah mungkin atau sakitnya 10 kepala mungkin bisa gitu juga. Nah, Oskadon ini hadir sebagai salah satu obat sakit kepala, teman-teman. Gitu. Ketika Oskadon ini barangnya apa sih? Obat gitu. Tapi dikenalnya brand apa? Brand Oskadon. Obat sakit kepala itu kan produk sendiri ya. Terus dikasih brand Oskadon. Jadinya orang kenalnya tuh bukan aku mau aku sakit nih, aduh, padahal ini nama obat sakit kepala mungkin beda-beda, tapi ketika dikasih nama brand, maka obat sakit kepala ini jadi punya Oskadon ini gitu, teman-teman. Jadi ketika orang sakit kepala, aduh aku sakit kepala nih, aku harus beli apa ya? Aku mau beli Oskadon. Oh, orang nyebutnya aku mau beli Oskadon, bukan aku mau beli obat sakit kepala, ya kan? Biasanya karena saking kuat brandnya mungkin, aduh aku sakit kepala nih, aku mau beli Oskadon gitu. Orang nyebut brandnya teman-teman, bukan nyebut nama produknya teman-teman, atau nyebut produknya itu sendiri tuh. Sama halnya ketika teman-teman membeli pasta gigi. Pasta gigi kan ini nama produknya sebenarnya pasta gigi gitu, pasta gigi untuk membersihkan gigi. Tapi saking kuatnya sebuah brand mungkin aku mau beli odol, aku mau beli kodomo gitu, oh atau aku mau beli Pepsodent lah gitu. Karena saking kuatnya brand itu sehingga nama produknya ini terasosiasikan jadi orang ingatnya nama brandnya tersebut. Nah, ini pentingnya kenapa teman-teman harus bangun brand value gitu, teman-teman. Untuk supaya eh, orang itu lebih bisa nginget produknya teman-teman gitu. Nah, masuknya teman-teman untuk bikin brand value, teman-teman perlu namanya company profile. Company profile itu isinya apa aja sih? Ada logo perusahaan, terus harga, ada produknya itu apa, harganya berapa, kemudian nama usahanya itu teman-teman apa, berapa lama usahanya teman-teman berdiri, bentuk usahanya itu apa, retail kah, manufaktur kah, jasa, atau distributor, dan lain-lain ya teman-teman. Itu bisa macam-macam lah bentuk usahanya teman-teman. Nah, jenis usahanya itu apa? B2C kah atau B2B? Ini lebih ke target ya jenis usahanya ini. Bisa targetnya misal B2C, business to customer. Berarti produknya teman-teman misal langsung jual ke orang lain, itu berarti business to customer. Atau perorangan lah, itu business to customer. Kalau B2B itu business to business. Berarti semisal produknya teman-teman ini adalah produk untuk digunakan sebuah perusahaan.
Misalnya itu bisa 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 misalnya jasa konsultasi, konsultan bisnis, misal jasa konsultan bisnis, konsultan akuntansi, itu adalah salah satu contoh bisnis tuh bisnis gitu. Karena biasanya jarang banget orang aku mau mengaudit keuangan pribadiku gitu kan agak agak susah. Atau kalau dia mungkin punya penghasilan di atas 20 miliar gitu. Tapi biasanya kan kalau dia penghasilan segitu nggak mungkin dia digaji orang kan. Biasanya dia itu biasanya kalau kayak gitu kan dia mungkin sudah punya usaha. Makanya kalau ada jasa seperti itu, biasanya itu kan bisnis seperti itu. Kemudian deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu ada apa aja? Itu ada apa perusahaan itu namanya apa, bergerak di bidang apa atau menjual apa, kemudian eh, produknya itu apa, teman-teman. Lalu benefit dari produk teman-teman itu apa, gitu. Kemudian bear value. Bear value ini value brand yang teman-teman komunikasikan dan biasanya cenderung bersifat emosional. Brand value ini lebih fokus pada misal benefitnya apa. Nah, dari benefit itu value apa yang mau teman-teman berikan, kemudian sampaikan value tersebut dengan komunikasi yang bersifat lebih emosional gitu. Langsung kita contohkan aja ya. Nah, ini salah satu brand dari Burabakat sendiri yang berfokus menjual sebuah aplikasi untuk sebuah UMKM lah, atau untuk UMKM lah. Nama brandnya sendiri itu Hasapos. Kemudian eh, produknya itu apa? Produknya kalau di sini saya mendeskripsikannya berdasarkan paketnya. Jadi yang dijual tuh ada 3 paket. Emang nggak ada selain paket di sini jualannya emang per paket gitu. Nah, paketnya sendiri yang pertama itu ada paket light, paket premium, paket enterprise dengan skema harga masing-masing seperti ini. Nah, untuk nama usahanya itu ini Hasapos ID, itu nama apa webnya kalau dicari bisa ketemu Hasapos ID. Kemudian nama usahanya didirikan pada tahun 2019. Tadi mohon maaf ya teman-teman. Di nama usaha teman-teman bisa eh, mengisikannya ini kalau di sini kan Hasapos ID itu nama web, tapi nanti teman-teman bisa mengisikannya langsung nama usahanya teman-teman aja. Kemudian lama usaha ini kalau teman-teman memang baru merintis usahanya di pertama kali ini bisa skip nama usahanya. Kemudian bentuk usahanya itu apa? Kalau Hasapos ini tentu perusahaan teknologi ya harusnya. Perusahaan teknologi menjual software gitu atau perusahaan software gitu. Jenis usahanya itu apa? B2B karena Hasapos sendiri ini fokusnya untuk jualan eh, aplikasi untuk UMKM ya teman. Gitu. Bukan untuk orang. Jadi orang kalau beli aplikasi untuk menghandle sebuah usaha, padahal dia nggak punya usaha kan buat apa gitu. Ya gitu. Deskripsi usahanya seperti ini. Hasapos adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi kasir online terintegrasi dengan teknologi cloud ERP yang sesuai untuk UMKM, memberikan akses data secara akurat dan real time bagi pengusaha di mana saja kapan saja. Nah, ini lengkap ya teman-teman. Ada nama usahanya Hasapos, terus usahanya itu berjualan apa, aplikasi kasir, kemudian untuk siapanya, bisa teman-teman tambahkan untuk siapanya ya teman-teman. Kemudian memberikan eh, akses data secara akurat, ini benefitnya, benefit dari aplikasi kasirnya itu memberikan akses data secara akurat dan real time bagi pengusaha di mana saja, kapan saja, gitu teman-teman. Kemudian buyer value, ini setelah benefit customer ini bisa dapat apa sih dengan benefit itu. Nah, buyer value itu seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kayak yang awal tadi, lagi kasih brandnya apa, nama brandnya. Bahasa Pos ini fokus memberikan solusi terbaru bagi pengusaha dalam mengelola usahanya secara efektif dan efisien dari mana saja dan kapan saja, sehingga memungkinkan pengusaha memiliki lebih banyak waktu memikirkan strategi inovatif bagi bisnisnya dan berkumpul dengan keluarganya. Nah, ini paket lengkap kalau teman-teman nanti mau bikin sebisa mungkin komposisinya seperti ini. Jadi apa nama usahanya, solusi yang mau diberikan itu apa sih? Ini kan memberikan solusi bagi pengusaha dalam mengelola usahanya secara efektif dan efisien. Ini kan sesuatu yang nggak bisa diukur ya teman-teman. Tapi uh, Hasapos tuh mampu memberikan solusi seperti itu, gitu. Jadi gimana sih orang kan jadi penasaran gitu. Masa sih orang
masa sih sebuah aplikasi bisa memberikan dampak sebesar itu untuk sebuah usaha? Kan itu sesuatu yang tidak bisa diukur tapi bisa kita klaim gitu. Kenapa kok bisa kita klaim? Karena memang menurut penggunaan, cara penggunaan, terus pengaplikasiannya, terus ketika digunakan itu emang Hasapas tuh mampu untuk memberikan solusi untuk usaha itu agar kinerjanya lebih efektif dan lebih efisien gitu. Dan apalagi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan secara online, jadi bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ini kan masih masuk benefitnya tadi. Nah, ini masuk salah satu yang emosionalnya, efektif dan efisien ini juga masih emosional. Kemudian meskipun masih mepet-mepet rasional ya, tapi ini yang lebih emosional tuh di sini, di bagian yang sehingga memungkinkan pengusaha memiliki lebih banyak waktu. Memiliki lebih banyak waktu ini kan relatif banget ya. Ini tentunya ini bersifat emosional. Orang tuh pasti senang ketika dia punya usaha dan habis mengurus usahanya, dia kok masih punya spend waktu lebih banyak buat memikirkan strateginya biar wah strategi kok aku pengen strateginya kok gimana sih perusahaanku biar bisa berkembang. Kalau dia berkutat di operasional terus-menerus, pastinya kan dia nggak punya waktu untuk pikirin strategi biar lebih apa namanya bikin strategi yang lebih inovatif sehingga usahanya bisa berkembang kan. Nah, Sapos tuh menyediakan solusi itu. Kemudian dengan menyediakan lebih banyak waktu sendiri, teman-teman, eh, teman pengusaha itu lebih bisa punya waktu berkumpul dengan keluarga gitu. Jadi itu solusi yang bersifatnya emosional gitu. Karena punya lebih banyak waktu bisa bikin solusi bisnis, karena punya lebih banyak waktu lebih punya waktu, bisa punya spend waktu buat keluarga gitu. Terus salah satu cara bikin buyer value gitu teman.